Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah para hadirin, para audiens, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada malam hari ini dari kami tim media Forum Alumni Mambar Ulum, atau yang kita kenal channelnya yaitu Sarung Santri, akan melaksanakan sebuah proses semacam diskusi terkait dengan hal-hal yang urgensi atau yang penting tentang media. Baiklah, pada kali ini saya akan berbicara sedikit tentang media di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya berbicara tentang media di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kebetulan background saya pribadi adalah background di dunia pendidikan. Karena itu saya sedikit mengkaji terkait dengan media pendidikan. Mungkinkah pernah di antara kita atau di benak kita bertanya, bagaimana sih media di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kalau kita berpikir secara dangkal, media pada zaman Rasulullah SAW dengan sekarang itu mungkin tidak sama. Bahkan ada yang mengatakan di zaman Rasulullah tidak ada media. Ternyata kalau kita mengkaji, menelaah lagi, mempelajari lagi lebih mendalam, ternyata media itu sudah ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Kita buktikan ada sebuah hadis, yang status hadis ini merupakan statusnya sahih. Jadi Rasulullah SAW itu tak kala berbicara atau menceritakan tentang sebuah kehidupan manusia, beliau menjelaskan kepada para sahabat itu menggunakan media. Media yang digunakan oleh Rasulullah adalah media gambar. Media gambar yang digaris oleh Rasulullah SAW. Di sini saya sudah sedikit membuat semacam oret-oretan. Jadi tak kala Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat terkait dengan kehidupan seorang manusia, beliau menggambarkan seperti ini, kira-kira seperti ini. Ini ada kotak persegi 4, ini ada garis di dalam kotak, ini ada di luar, dan setiap sisi kotak itu ada semacam garis-garis kecil yang menuju pada garis lurus yang ada di dalam kotak. Nah, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tak kala menjelaskan kepada sahabat, beliau menggambarkan tentang kehidupan tersebut melalui media yang seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa kotak 4 ini, yang persegi 4 ini diibaratkan sebagai ajal atau kematian seorang manusia. Jadi yang kotak 4 ini merupakan ajal, sedangkan garis di dalamnya ini adalah manusia. Artinya apa? Manusia yang berada di dalam kotak ini tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya ajal. Jadi kotak 4 ini digambarkan sebagai ajal, garis yang di dalamnya adalah manusia yang tidak bisa lepas dari ajal, kematian. Sedangkan di luar kotak ini adalah amalah atau semacam keinginan-keinginan yang selalu diingini oleh manusia. Ingin hidup panjang, ingin hidup kaya, ingin hidup seumur hidupnya, bahkan takut mati. Inilah amal-amal atau semacam keinginan, cita-cita manusia. Tetapi hakikatnya itu tidak akan pernah bisa didapatkan oleh manusia. Kenapa? Karena yang namanya ajal pasti akan ada. Artinya manusia tidak akan pernah lepas dari segi 4 ini. Nah, ini garis dari setiap sudut yang mengarah kepada garis yang ada di dalam kotak ini menunjukkan bahwa garis-garis kecil ini menunjukkan bahwa ini adalah cobaan hidup yang akan pasti dialami oleh manusia. Jadi kalau kita posisinya di sini sebagai manusia, kita mempunyai angan-angan, banyak angan-angan kita, ingin hidup kaya, ingin hidup banyak, mempunyai harta dan sebagainya. Tapi ingat, kita tidak akan terlepas dari 4 persegi. Apa itu? Kematian. Nah, di dalam kematian, sebelum kita mati atau kita dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah lepas dari ujian yang ada di dalam garis ini. Jadi garis-garis kecil yang menuju ke ini merupakan adalah gambaran dari ujian. Karena itu kalau kita simpulkan adalah media itu sebenarnya sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Tak kala Rasulullah SAW menjelaskan suatu hukum, menjelaskan suatu fenomena,
sesuatu yang penting, urgen kepada para sahabat, beliau juga menggunakan media. Ini diantaranya salah satu media garis atau gambar. Yang kedua, Rasulullah SAW biasanya berdakwah itu juga menggunakan media tulis. Biasanya Rasulullah SAW itu membuat surat dan dikirim kepada raja-raja. Karena memang waktu itu kan tidak ada HP, tidak ada televisi dan sebagainya. Jadi media itu adalah surat. Jadi surat itu merupakan media kuno yang sejak Rasul SAW masih hidup sudah digunakan untuk mengembangkan dakwah beliau. Namun kalau bicara dengan konteks hari ini, ternyata semakin majunya teknologi, ternyata kita sebagai penikmat teknologi itu bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Hari ini kita tidak bisa terfokus berdakwah hanya terfokus dengan mimbar, tidak terfokus dengan tulisan, tidak. Tapi bagaimana menggunakan teknologi seperti televisi, Dcam dan lain sebagainya untuk digunakan, dijadikan alat untuk menyebarluaskan dakwah kita. Sehingga yang hari ini kita berada di Kabupaten Kuburaya berkumpul dengan kawan-kawan forum alumni Imambal Ulum tim media. Di satu sisi kalau kita share apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita bahas hari ini, bisa saja setelah di-share 2 menit kemudian orang yang berada di luar Kuburaya, bahkan di luar Indonesia bisa melihat itu apa fungsinya, karena kita menggunakan media. Karena itu pertama yang ingin saya sampaikan adalah media sudah ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita hari ini tidak mampu mengembangkan media terkait dengan media-media dakwah, bagaimana dakwah ini akan bisa tersebar luas? Karena kita sebagai notabene ini seorang santri, bagaimana kita tetap terus berdakwah. Dan dakwah itu tidak mesti berceramah, dakwah itu tidak mesti berkhutbah, berdakwah itu tidak mesti menjadi seorang guru. Banyak dengan kita mengupload hal-hal yang positif, menjadi seorang editor dan lain sebagainya, itu sudah menjadi seorang pendakwah. Karena itu kalau kita mampu memerankan diri kita, memposisikan diri kita, mengenali potensi kemampuan kita terkait dengan apa yang ada di dalam diri kita, insya Allah semua itu menjadi ladang dakwah. Dan hari ini saya sebagai alumni Imambal Ulum sangat bangga dengan para kawan-kawan tim media Sarung Santri atau forum alumni Imambal Ulum, karena sudah mulai mengembangkan medianya, mulai mengembangkan tim medianya untuk bisa menyebarluaskan hal-hal yang positif. Tapi ingat, media itu bisa menjerumuskan kita, tapi di satu sisi bisa menyelamatkan kita. Kalau media yang kita gunakan itu sampai kepada hal-hal negatif, maka media tersebut akan menjadi bumerang bagi kita. Kalau yang kita upload, yang kita rekam, yang kita buat konten itulah hal-hal yang sifatnya provokatif, hal-hal yang sifatnya negatif, hal-hal yang sifatnya tidak edukatif, maka semua itu akan menjadi bumerang kepada kita, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Karena itu bijaklah bermedia. Karena itu pada kesempatan malam hari ini ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan kepada hadirin. Pertama, kalau kita bermedia atau membuat konten, pertama konten kita itu harus edukatif. Edukatif itu apa? Harus berisi tentang sebuah pendidikan. Tidak mesti dari seorang dosen, tidak mesti dari seorang guru. Kita melihat video hal-hal yang positif pun kalau kita share dan ada hikmahnya, itu sudah edukatif karena memberi efek pendidikan. Yang kedua, media itu jangan sampai provokatif. Provokatif artinya jangan sampai menimbulkan hal-hal yang menyinggung perasaan orang lain, hal-hal yang sekiranya menyakiti hati orang lain, hal-hal yang sekiranya membuat sekelompok orang, bahkan ormas dan lain sebagainya merasa tersinggung, bahkan tersakiti, terzalimi dengan apa yang kita upload. Karena itu hadirin para audien yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita bermedia, ketika kita mengembangkan sebuah media, pada hakikatnya kita melakukan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah juga pakai media. Tapi ingat, ketika kita bermedia harus bijak, harus edukatif dan lain sebagainya.
Karena apa yang kita share, apa yang kita buat, apa yang kita upload itu akan mendapat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan kepada hadirin para audien, dan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sangat bisa bermanfaat dan diterima oleh para audien, dan saya selaku pemateri mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.